Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Saidul Azam dari Teknologi Informasi dengan NIM 2023-230021. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara setup Ansible ya di modul 14 ini, yaitu modul DevOps Automation. Jadi di Ansible ini sebenarnya fungsi utamanya itu mempermudah dari seorang IT administrator untuk men-setup contohnya user, kemudian di sini orkestrasi dari Docker Dev Environment. Oke. Kemudian apa aja sih yang harus kita siapkan sebelum kita memulai si Ansible tersebut? Oke, di sini yang nomor pertama yaitu pastinya laptop. Kedua, koneksi internet. Yang ketiga, target server. Nah, target server ini adalah server yang mau dijadikan target Ansible. Nah, dikarenakan di sini saya ada di VM, jadi saya pakai di VM. Nih, bisa dilihat saya sudah setup dasar untuk Ubuntu servernya dengan username Azam dengan password 123. Nah, nanti si server ini akan kita Ansible dari WSL yang sudah saya download di sebelah kanan ya. Di Syed Azam Desktop ya. Oke, kemudian di sini untuk IP dari si server tersebut bisa kita cek dengan menuliskan komen IP A. Kemudian di sini karena saya menggunakan host only, maka kita pakai endpost dari host only yaitu endpost 8 dengan IP 192.168.56.10. Oke, kemudian di sini kita langsung masuk ke WSL install. Dikarenakan saya sudah install WSL beserta Ubuntu, maka dari itu kita langsung install si Ansible-nya. Pertama-tama kita langsung kita tuliskan komen sudo apt update. Kenapa demikian? Karena untuk mengupdate si repository agar nantinya Ubuntu kita akan terupdate otomatis ke versi yang terbaru. Oke, di sini kita langsung klik kanan aja, kita enter. Nah, di sini dia otomatis akan meminta password dari sudo. Kita masukkan saja. Kemudian dia akan otomatis mengupdate dari repository tersebut. Dikarenakan saya sudah update repository, kemudian juga saya sudah install Ansible, maka dari itu kita bisa langsung langsung cek ke verifikasi Ansible version berapa. Kita langsung enter di sini. Oke, di sebelah kanan untuk Ansible versionnya yang terinstall di WSL saya versi 2.16. Oke, dikarenakan sudah terinstall, maka dari itu kita lanjut ke bagian nomor 2 yaitu koneksi SSH dan inventory. Jadi sebenarnya Ansible ini dia bekerja tanpa agen ya, atau bisa disebut agentless. Jadi si Ansible ini menggunakan protokol SSH agar otomatisasinya ke server itu bisa lancar tanpa kendala. Oke, langkah yang harus kita lakukan pertama-tama pastinya untuk kita harus setup si SSH keygen-nya. Kita langsung copy aja ini di modul. Nanti modulnya saya kasih di kolom dokumen. Ya. Oke, kita langsung enter aja keygen. Oke, di sini dia minta enter file. Nah, di sini karena saya sudah ada, dia meminta override. Maksudnya dia meminta ditiban atau tidak. Karena saya sudah, jadi kita pilih no. Oke, setelah kita SSH keygen, habis itu kita coba langsung SSH copy ID ya. Di sini kita copy untuk memastikan si WSL kita bisa akses si servernya ya. Sorry, ini kita copy aja, kita hapus, kemudian kita paste di sini. Nah, untuk username kita ganti, IP targetnya juga kita ganti. IP targetnya 192.168.56.10. Username-nya nama saya sendiri, Azam. Kemudian jangan lupa P 2222. Nah, minp itu apa? Minp itu fungsinya yaitu port dari SSH-nya. Kenapa saya ketik di sini 222? Karena saya setup di servernya itu menggunakan port 2222. Kemudian kita enter.
Nah, di sini salah. Kenapa? Karena banyak many argumen terlalu banyak. Maka dari itu kita coba bentar. Oh, sorry. Di sini untuk SSH copy ID itu sebenarnya fungsinya bukan buat remote tapi buat nge-copy si key dari SSH tersebut. Dikarenakan saya sudah. Nah, di sini dikarenakan saya sudah, di sini bacanya sort of key to be installed. Nah, itu sudah terinstall di server saya. Jadi bisa kita langsung skip, langsung Ctrl C. Kemudian kita langsung di sini mkdir praktikum Ansible. Dikarenakan saya sudah membuat atau istilahnya ya membuat directory yang bernama praktikum Ansible. Jadi kita langsung cd praktikum Ansible. Sebentar, kita copy dulu di sini. Kemudian di sini kita buka. Nah, di sini kita langsung nano host.ini. Nah, ini berfungsi untuk apa? Dia fungsinya untuk menjalankan si ya untuk istilahnya untuk mengetahui apakah si WSL ini terkoneksi dengan si server tersebut. Jadi kita langsung nano host.ini. Oke, di sini sudah saya setup dengan username Azam, kemudian port Ansible-nya itu 2222 yang tadi saya bilang, SSH saya sudah saya rubah. Kemudian untuk ya private key-nya sudah ya defaultnya lah. Kemudian setelah itu kita bisa langsung jalanin si Ansible host ini dulu. Nah, ini ya oke, kita jalanin. Ini kita tinggal copy saja, kita ikutin saja seperti modul. Nah, di sini jangan lupa kita tambahkan as pass. Jadi ketika kita Ansible, dia bakal konfirmasi password si server tersebut. Jadi kita nggak bisa, apalagi server Ubuntu ada passwordnya ya, kredensialnya. Maka dari itu kita harus tambahin komen di belakang dari Ansible ehost.ini web server min-ping. Kita harus tambahin min as min pass. Sorry, minnya jangan 2 ya, minnya 1. Nah, di sini dia akan meminta password. Passwordnya itu sama seperti yang di Ubuntu server, yaitu 123. Nah, di sini dia akan menampilkan komen, menampilkan balasan yaitu sukses, pingnya sukses. Jadi intinya di sini si WSL itu sudah terhubung ke server atau Ubuntu server kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian 3 yaitu studi kasus ya untuk manajemen user. Oke, di sini kita langsung buat untuk playbooknya yaitu setup user ya. Karena di sini saya sudah buat untuk setup usernya dengan seperti yang ada di modul. Username baru bernama DevOps Junior, kemudian passwordnya rahasia 123 sudah saya buat. Jadi kita tinggal jalani Ansible playbooknya. Oke, di sini jangan lupa seperti tadi tambahkan as pass ya. Kemudian kita enter. Oke, berarti kenapa keluar seperti ini? Dikarenakan komen kita itu terbalik ya. Jadi seharusnya as pass dulu baru as become pass. Oke, kita ini setup user host ini setup user as pass. Nah, di sini as pass. Oke, baru as become pass. Sorry. Pass. Nah, di sini. Jadi as pass dulu baru as become pass. Ansible.
Oke, di sini harus teliti ya. Ini salah satu aja dia gagal. Nah, di sini baru berhasil. Sorry. Oke, habis itu kita langsung masukin passwordnya, yaitu 123. Become passnya juga. Nah, di sini dia bakal otomatis menjalankan si setup user tadi yang sudah kita buat ya, user playbook, user YML. Nah, di sini setelah ini gimana sih cara ngetesnya? Jadi sebenarnya ngetesnya itu simple. Sebenarnya kita tinggal login ke Ubuntu servernya ya, atau kita bisa langsung remote aja langsung di sini. Oke, ini kan berhasil ya. Gimana cara kita buat ngetesnya? Di sini kita keluar dari directory Praktikum Ansible dulu dengan dengan mengisikan komen cd. Kemudian kita langsung tuliskan komen seperti ini. SSH namanya DevOps_junior. Kemudian add IP address dari server 168.56.10, kemudian kita port, jangan lupa kita masukin. Nah gini, kita langsung enter. Nah dia bakal otomatis nor to host. Kenapa bisa begitu? Karena IP-nya salah ya, IP-nya itu harus 10 bukan 20. Oke, jadi kita ganti IP-nya jadi 10. Nah, dia langsung minta password sesuai tadi yang di modul. Bisa kita, nah ini sesuai di modul tadi passwordnya itu rahasia 123. Jadi kita masukinnya rahasia 123. Oke, nah muncul berarti sudah sukses dengan login si DevOps Junior. Oke, kemudian kita exit, kita masuk ke CD Praktikum Ansible lagi. Nah, kita langsung masuk ke mana, ke bagian 4 studi kasus 2, dimana si Ansible ini, playbook ini untuk ya istilahnya bekerja secara otomatis untuk menginstal Docker, kemudian mendeploymentnya web servernya menggunakan Nginx ya. Oke, yang pertama kita langsung buat playbooknya, buat playbook baru. Nah di sini saya sudah copy juga ini sesuai dari yang modul, sama persis. Kemudian kita langsung kita jalankan. Oke, jangan lupa yang tadi nah di sini kita tambahin hash pass, oke, habis itu kita enter, kita masukin passwordnya 123, kemudian become passwordnya 123. Oke, dia langsung berjalan si deploy dari dockernya. Oke, kita tunggu sebentar. Dia agak lama karena saya sudah install sebelumnya ya, jadi dia harus menghapus terlebih dahulu. Nah ini kan sudah berhasil nih, hijau semua ya, tanpa error. Gimana cara ceknya? Di sini sesuai modul kita verifikasi melalui akses browser. Jadi kita bisa akses IP server kita 192.168.56.10 dengan port 8080. Kita akses. Nah di sini ini ada satu. Nah, di sini langsung nampil welcome to Nginx, berarti server kita sudah berjalan dengan setup tadi menggunakan Ansible via WSL. Nah, kemudian di sini di modul berikutnya di tugas mandiri challenge. Yang pertama itu ganti nama kontainernya, kemudian ganti portnya. Oke, di sini saya jelasin. Oke, untuk kontainernya di sini bisa kita ganti
kontainer itu ada di bagian si name ini nih, name. Nah, ini nama kontainernya. Kemudian untuk port di bagian sini port. Nah, misal kita mau ganti nama web kampus, ini kan web kampus ya sebelumnya. Misal kita mau ganti nama web Azam. Kemudian di portnya misal kita mau ganti jadi port 6060 ya. Nah, kemudian kita save. Kemudian kita jalanin Ansible yang seperti tadi. Password 123. Nah, kita tungguin. Nanti kita bisa akses IP address yang sama menggunakan port baru yang tadi sudah didaftarkan, yaitu 6060. Jadi kita tunggu selesai dulu, Ansible berjalan. Setelah selesai baru kita kemudian kita konfirmasi gimana istilahnya mengkonfirmasi menggunakan web browser. Kita langsung enter aja di sini. Kita masukkan tadi IP-nya. Nah, dia sudah berjalan di port 6060. Oke. Oke, dari kesimpulannya dari modul 14 ini, DevOps Automation, yaitu mempermudah administrator jaringan atau administrator server untuk men-setup tanpa harus ke server tersebut. Jadi via remote juga bisa, via WSL juga bisa. Dengan adanya Ansible sebagai tool automation, dia sangat mempermudah pekerjaan si administrator. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe. Thank you. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.